Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa bulan yang lalu ketika Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto memerintahkan prajurit TNI untuk berjaga ya, menjaga beberapa institusi yang ada di negeri kita, yaitu institusi kejaksaan. Sempat kemudian timbul pertanyaan di publik apa gitu kan yang terjadi, dan itu sempat jadi perbincangan di platform media sosial yang menghadirkan para analis-analis politik, juga analis-analis hukum, semua membicarakan hal tersebut. Begitupun juga saya, orang awam. Cuman saya berpikir-pikir kenapa gitu kan, kok sampai TNI, bahkan dikabarkan kan sempat juga ada panser yang menjaga kantor kejaksaan pusat. Nah akhirnya lewatlah waktu itu gitu kan, berlalunya hari gitu kan. Kemudian saya juga sempat, kita kemudian mendengar pemberitaan seputaran nggak cuman KPK, tapi kemudian nggak cuman kejaksaan, tapi kemudian KPK juga mulai bergerak ya kemudian. Jadi beberapa bulan yang lalu KPK kemudian menurunkan dari kejaksaan kan menurunkan timnya ya, yang terkait dengan dugaan korupsi ya, pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, yang kemudian nyusul yang gak lama kemudian kan, yaitu dugaan korupsi di Kemenak, Kementerian Agama gitu kan. Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji ya, 20.000 yang memang harusnya, yang kuota haji tahun 2024 tambahan 20.000 yang harusnya pembagiannya itu yang 92% untuk reguler, dan kemudian yang 8% itu untuk yang ONH plus gitu kan. Artinya memang kalau dari 20.000 yang ONH plus itu harusnya cuma dapatnya 1.600 gitu. Nah, ternyata kemudian dari SK Kemenaknya juga pembagiannya itu justru 50%, ya, artinya 110.000, dan kemudian ditengarai ada kemudian kong kali kong kan biro jasa yang memang pengiriman haji ONH plus ya teman-teman. Yang di sini kemudian sampai diperkirakan kerugian negara gitu kan, karena memang dari per orang yang mendapatkan kuota plus dari ONH plus itu katanya kabarnya menyetor antara 40 sampai 100 juta. Akhirnya dikalkulasi oleh KPK kerugian negara yang terjadi itu sekitar hampir 1 T ya. Ini mencengangkan sekali, dan itu juga menzolimi para haji-haji yang kemudian memang udah nunggu lama yang reguler yang harusnya mendapatkan gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Belum selesai itu. Nah, hari ini kemudian juga ada dikabarkan ada kemudian wamen dari Kementerian Perdagangan yang tertangkap OTT KPK yang terkait dengan dugaan pemerasan ya, gratifikasi atau dan juga pemerasan terhadap sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan yang harus memiliki sertifikasi K3 yang ada di Indonesia ini. Yang kemudian sempat dilihatkan di situ KPK menyita ada motor, mobil gitu kan, yang dugaan terkait dengan korupsi tersebut. Ini luar biasa sekali ya teman-teman, mengagetkan kita semua dikala ini bulan Agustus peringatan kemerdekaan Indonesia yang ulang tahunnya yang 80 gitu kan. Gimana para pahlawan kita nggak kemudian nangis, yang mereka berjuang kemudian untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa ini dengan tujuan yang mulia untuk kesejahteraan kita bersama. Dan sekarang akhirnya kayaknya juga terjadi oleh ulah orang-orang, oknum-oknum yang memang nggak ada puasnya gitu kan, nggak ada puasnya, walaupun gajinya udah besar, harta kekayaannya udah banyak, ternyata kurang terus gitu kan, kurang terus. Dimana kita bisa lihat gimana memang rakyat lagi susah sekarang ini kan, banyak PHK, kemudian banyak orang nganggur, yang usaha juga susah, yang usahanya macet gitu kan. Justru malah kemarin juga pajak atau PBB itu dinaikkan yang luar biasa kenaikannya, dimulai dari Pati yang kenaikannya 250%, nyusul kabarnya di Pekalongan 1000%, kemudian Jombang 500%, Banyuwangi segala macamnya, sampai terakhir ribut kemarin di Bune gitu kan. Kita nggak ngerti gitu kan, ini beban, walaupun semua itu kemudian akhirnya di cancel karena ada penolakan dari masyarakat dan ada demo besar-besaran di Pati gitu kan.
Cuman kemudian saya juga sadar tugasnya Pak Prabowo ternyata berat sekali karena memang banyaknya sistem yang bermasalah, banyaknya kasus korupsi, dan juga kemudian warisan hutang ya. Hutangnya ini luar biasa dari pemerintahan sebelum masanya Pak Prabowo Subianto, yang saatnya kemudian di masa pemerintahannya Pak Prabowo Subianto memang udah mulai jatuh tempo dan harus mulai membayar hutang tersebut, nah, paling enggak bunganya gitu kan. Dengan memang keterbatasannya memang Pak Prabowo ya berusaha sekuat tenaga saya pikir, dan memang salah satunya memang ya ini digenjlengin dulu yang rusak keuangan negara, para koruptor kan. Dan akhirnya saya ngerti kenapa Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu itu kemudian menempatkan para prajurit TNI untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan, karena memang kemudian sepertinya memang Pak Prabowo mau melakukan memerangi yang kasus para koruptor ini, walaupun memang juga pelan-pelan ya teman-teman, nggak bisa karena ini terjadinya udah lama kan, udah mendarah daging ya, pelan-pelan pastinya gitu kan. Tapi saya yakin pastinya sekarang dukungan masyarakat kepada Pak Prabowo Subianto pastinya luar biasa ya. Sekalipun pastinya juga kalau ada yang senang juga ada yang nggak senang. Yang nggak senang ini yang kemudian memang yang para oknum-oknum yang melakukan korupsi tersebut. Tapi kita semua berharap ya, dari kasus-kasus yang kemarin judul yang terkait dengan pegawai-pegawai di Kemenkomdiki yang sekarang memang kemudian diganti ya kementerinya segala macam kan, nyusul di Kemendikbud, di Kemenak, kemudian nyusul lagi ini di Kemenaker Trans. Nah ini memang kemudian harapannya memang kemudian kedepannya nanti kemudian Pak Prabowo bisa membersihkan semua yang dari kabinet merah putih, dari orang-orang yang memang kemudian hanya kemudian mementingkan diri sendiri. Dan harapannya memang ketika nanti ada reshuffle, saya juga berharap Pak Prabowo, orang-orang di sekitarnya betul-betul adalah orang yang punya dedikasi, punya loyalitas, dan memang punya tanggung jawab yang betul-betul ya, kejujuran dan tanggung jawab itu. Akhirnya memang kemudian saya sih yakin kita semua saat ini tumpuan harapan kita cuma satu-satunya ya presiden kita, walaupun itu dia sepertinya bekerja sendiri ya teman-teman. Tapi saya yakin saat ini seluruh elemen baik kemudian di masyarakat ataupun partai politik pastinya akan mendukung penuh ya kerja-kerjanya Pak Prabowo. Pasti walaupun pastinya nanti kedepannya ya ada lah yang nggak suka, ada perlawanan mungkin kan lewat media sosial segala macam gitu kan. Tapi saya yakin semua elemen pasti akan mendukung langkah-langkahnya Pak Prabowo gitu kan. Dan saya yakin ini kalau kemudian kedepannya kemudian bisa dibersihkan ya dari orang-orang sekitarnya Pak Prabowo, daripada yang oknum-oknum yang seperti yang terjadi saat ini ya. Semoga nanti negara kita kedepannya bisa membaik ya, kondisi ekonomi, kondisi politiknya bisa membaik, karena memang sepertinya Pak Prabowo ini kan gambarannya memang politiknya juga dia memang pengen adem gitu kan, pengen adem politiknya stabil gitu kan, diakomodasi seluruh elemen. Bisa kita lihat kemarin ketika kemudian beliau memberikan abolisi kepada Tom Lembong, kemudian memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini memang langkah-langkah yang berusaha mengakomodasi semua elemen agar kemudian bisa tentrem negeri ini, sehingga pembangunan perbaikan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Itu harapan kita. Tapi lagi-lagi kita semua patut prihatin kalau kita masih peduli sama negeri kita pastinya akan sedih ya teman-teman lihat kasus-kasus yang terjadi ini tadi, walaupun masih dalam dugaan gitu kan, walaupun masih tersangka, dan sampai dengan hari ini juga KPK belum menetapkan tersangkanya, baik kemudian yang di kasus di kuota haji ataupun tadi kasus OTT tadi yang terkait di Kemenak tadi. Tapi itu patut udah bikin kita sedih ya teman-teman. Kita semua prihatin, semoga kedepannya negeri kita membaik ya kemudian. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya komentar tentang hal-hal yang terjadi terakhir kali di negeri kita ini, monggo silakan tulis di kolom komentar. Salam seduluran dari Pak Dikun.